Baiklah, kembali lagi bersama saya Fatina Laranja. Di kesempatan ini saya akan membawakan materi bahasa Indonesia kelas 8. Jadi adik-adik silakan buka buku paket Anda atau buka buku digital yang telah Anda download. Baiklah, pada semester awal ini kita akan belajar tentang berita seputar Indonesia. Apa saja yang terangkum dalam sebuah berita. Kita akan membahas dua pokok utama, yaitu yang pertama menentukan unsur-unsur berita, yang kedua menemukan struktur dan kaidah berita. Baiklah, di sini kita akan merincikan apa saja yang akan kita bahas. Namun dalam video ini saya akan bagi ke beberapa part. Untuk bagian pertama itu kita membahas tentang bagaimana cara menentukan unsur-unsur berita dan apa saja unsur-unsur berita itu. Oke, langsung saja. Unsur-unsur berita. Untuk mengetahui unsur-unsur berita, silakan perhatikan pada bab awal atau pada bagian halaman pertama ini. Oke, baiklah, silakan adik-adik simak, adik-adik dengar baik-baik berita yang akan saya bacakan hari ini. 10 hari menjelang Lebaran. Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako. Pada tanggal 21 sampai 25 November, larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi, antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian, atau adik-adik bisa lihat beritanya di buku paketnya adik-adik. Baik, selanjutnya kita akan menentukan unsur-unsur berita yang ada pada berita tadi. Baik, perhatikan pada slide berikut ini. Ini kita akan bahas tentang unsur-unsur berita. Oke, perhatikan yang pertama. Untuk mengetahui unsur berita atau mengetahui sebuah peristiwa, kita harus tanyakan unsur yang pertama, yaitu peristiwa apa yang terjadi. Oke, peristiwa apa sih yang terjadi? Jadi kita perhatikan kembali berita yang tadi. Peristiwa yang terjadi pada berita tersebut adalah padatnya Pelabuhan Merak. Oke, ini unsur pertama. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa? Berarti tanyakan orang yang terlibat atau subjek yang terlibat. Siapakah dia? Jadi atau subjek yang terlibat adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako atau non-9 bahan pokok. Selanjutnya yang ketiga, unsur yang ketiga dalam sebuah berita, yaitu di mana peristiwa itu terjadi. Di mana? Ditanyakan tempat kejadian. Jadi jawabannya menurut berita yang tadi kita bacakan, yaitu di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Jadi berita tersebut terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Masuk ke unsur yang keempat. Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan? Berarti ditanyakan waktu kejadiannya. Peristiwa itu terjadi 10 hari menjelang Lebaran atau Sabtu 15 November. Unsur yang berikutnya yaitu mengapa peristiwa itu terjadi. Oke. Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Jadi ini mengapa? Kenapa? Alasan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Alasannya ini karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November sehingga terjadinya padat. Jadi padatnya Pelabuhan Merak dikarenakan ini adanya larangan melintas. Selanjutnya, ini unsur yang terakhir. Jadi unsur-unsur berita itu ada 6.
Ini adalah unsur yang terakhir, yaitu bagaimana proses terjadinya peristiwa. Ini kan bagaimana berarti how, bagaimana prosesnya. Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Jadi karena proses tersebut bisa menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Jadi mengantri ya. Tadi diperhatikan kembali berita tadi. Jadi di situ karena padatnya Pelabuhan Merak, akhirnya itu terjadilah antrean. Hingga sopir-sopir truk itu mengeluhkan bahwa mereka harus menunggu 2-4 hari untuk bisa masuk ke kapal. Masih dengan unsur-unsur berita, ya, karena memang dalam video ini saya hanya akan bahas lebih detail tentang unsur-unsur berita. Jadi unsur-unsur berita itu ada yang namanya what, apa. Apa berarti yang ditanyakan peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua who, siapa. Siapa yang mengalami peristiwa itu. Ditanyakan siapa orang terlibat atau siapa subjeknya. Yang ketiga where, di mana. Di mana peristiwa itu terjadi. Maksudnya yaitu tempat kejadiannya. Jadi ditanyakan di mana, where. Jadi perhatikan adik-adik ya. Selanjutnya when. When itu kapan? Waktu kejadian. Jadi ditanyakan kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima yaitu why. Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Oke, mengapa peristiwa itu terjadi? Selanjutnya how, bagaimana. Bagaimana proses terjadinya peristiwa. Sudah jelas. Jadi unsur-unsur berita ini, kelima unsur-unsur berita ini 5W 1H. Ini disingkat menjadi 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Ya ini what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana. Jadi dia disingkat 5W plus 1H. 5W plus 1H. Jadi adik-adik, dalam unsur-unsur berita itu tercakup ada 6. Yang pertama ada what, who, where, when, why, dan how. Jadi disingkat dengan 5W plus 1H. Baiklah, untuk lebih detailnya kita lihat 5W plus 1H. Oke, perhatikan 5W plus 1H. Ini 5W plus 1H. Oke, ini dia. Perhatikan 5W plus 1H itu penjabaran dari what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, bagaimana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Jadi disingkat dengan 5W plus 1H. Ini merupakan unsur-unsur berita. Jadi, namun dalam bahasa Indonesia ia disingkat seperti ini. Oke, ini dia 5W plus 1H. What, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, how, bagaimana. 5W plus 1H. Atau disebut dengan adiksimba. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dia disingkat dengan adiksimba. Apa itu adiksimba? Ini A, apa, di mana, K, kapan, C, siapa, M, itu mengapa, ba itu bagaimana. Jadi adiksimba. Oke. Baik, saya rasa sekian untuk materi kali ini. Di sini ada tugas untuk adik-adik di rumah. Silakan dikerjakan. Yang pertama, bacalah berita yang pernah kamu baca dengan baik. Jadi, bacalah sebuah berita yang pernah kamu baca dengan baik. Yang selanjutnya, temukan unsur-unsur berita tersebut. Jadi, kalian harus temukan unsur-unsurnya di dalam berita tersebut. Berapa unsur-unsur berita? Ada 6, yaitu 5W plus 1H. What, where, when, why, terus who, dan how. Atau disebut dengan adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Terus, gunakanlah ke-6 pertanyaan seperti itu untuk menemukan unsur-unsur berita. Jadi, gunakan ke-6 pertanyaan tadi untuk menemukan unsur-unsur berita. Mudah kan? Jadi, ini adalah salah satu bentuk proyek untuk kalian di rumah. Silakan adik-adik kerjakan. Yaitu ada judul berita,
unsur-unsur beritanya itu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu adik-adik silakan buat kesimpulan. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian. Silakan adik-adik kerjakan tugasnya di rumah, lalu kerjakan, amati baik-baik, kerjakan dengan penuh seksama, dan jangan lupa tinggalkan komentar pada video berikut ini agar bisa menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.